Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan cerita yang pernah disampaikan oleh Mas Hasan. Mas Hasan ini merupakan teman saya yang pernah mengalami kejadian dengan jerangkong ya. Mungkin bagi sobat horor klasik ada yang masih ingat cerita jerangkong, atau mungkin yang belum pernah mendengarkan bisa nanti mendengarkan cerita dari Mas Hasan ketika bertemu dengan jerangkong di tahun 88 ya kalau nggak salah. Silahkan nanti linknya juga akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, seperti biasa sebelum masuk ke dalam cerita, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung, sudah mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lampau. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Ya, Mas Hasan ya, Mas Hasan ini merupakan seorang penjaga sekolah di sebuah sekolah lama yang menggunakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Dan mungkin saya tambahkan lagi sedikit gambaran tentang sekolah ini. Jadi sebetulnya sekolah ini itu lokasinya dengan pusat kota ya, itu tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar setengah kilo ya, kurang lebih ya, dengan pusat kota. Dan cerita-cerita dari masa lalu sendiri memang bangunan yang sekarang dipergunakan untuk sekolah ini di awal-awal pembangunannya itu sempat konon digunakan untuk rumah sakit, untuk kantor pemerintahan, dan entah apa lagi lah. Intinya sebelum akhirnya digunakan untuk sekolah, bangunan itu pada masa lalu sempat berganti-ganti fungsi hingga akhirnya sampai dengan mulai tahun 50-an ya kalau saya tidak salah, sampai dengan sekarang digunakan sebagai sekolah, salah satu sekolah negeri di kota ini. Nah, cerita yang akan saya sampaikan ini saya dapatkan dari Mas Hasan. Beliau ini juga agak lupa-lupa ingat ya persis kejadiannya, tapi yang jelas itu tahun sebelum tahun 94 ya. Hanya persisnya beliau juga sudah lupa. Jadi di mana pada saat itu di sekolah itu sedang dilakukan masa penerimaan untuk anggota Paskibra. Nah, seperti biasa memang kalau di sekolah-sekolah ya seperti pada umumnya, kalau acara-acara penerimaan anggota baru itu kan istilahnya itu akan ada malam pendadaran atau pengkukuhan ya, biasanya semacam itu. Nah, kebetulan di malam minggu itu merupakan malam untuk pengkukuhan anggota baru Paskibra, seperti itu. Nah, dan beberapa panitia itu ceritanya sedang sibuk mempersiapkan puncak acaranya, di mana nanti sebelum jam 12 atau tepat pada saat tengah malam itu rencananya para anggota baru ini akan diadakan acara semacam jurit malam singkat ya. Ya, itu sebetulnya kan mereka hanya diminta untuk berkeliling di area sekolah saja. Lalu kemudian mereka akan dikumpulkan di satu titik yang sudah ditentukan, dan di sanalah mereka akan
dikukuhkan atau dilantik sebagai anggota Paskibra yang baru. Sebetulnya gambarannya seperti itu. Hanya saja yang tidak boleh dilupakan bahwa bangunan sekolah ini itu memang sudah terkenal sebagai bangunan yang bukan bangunan biasa ya. Artinya memang di banyak titik itu memang sering sekali makhluk-makhluk halus atau jin-jin ini menampakkan diri atau istilahnya menggoda semua sivitas akademika yang berada di sekolah itu. Nah, singkat cerita, pada jam 10 malam, dua orang panitia, sebut saja namanya Rizal dan Miki, ini ceritanya mereka ini sedang mempersiapkan atau mencari-cari properti untuk kegiatan jurit malam. Nah, kurang lebih jam 10 lah ya, atau setengah 11 itu mereka itu berjalan ke arah gudang sekolah. Nah, akhirnya di sana mereka itu kalau nggak salah waktu itu mencari entah kain, entah tali atau apa, dan tiba-tiba si Miki ini seperti apa ya, matanya itu terpaku pada sebuah papan yang seakan-akan itu bersender di dinding ya, itu, dan dia memberitahu hal itu kepada Rizal. Miki merasa bahwa apa yang dilihatnya itu seperti sebuah pintu, dan dia berusaha mengajak Rizal untuk memastikan apakah betul yang dia lihat itu merupakan sebuah pintu. Nah, sebetulnya si Rizal ini cukup malas ya, karena dia merasa bahwa mereka seharusnya berkonsentrasi untuk betul-betul mempersiapkan acara jurit malam yang nantinya akan dilaksanakan di menjelang tengah malam itu. Hanya ternyata si Miki ini tampaknya rasa penasarannya lebih kuat, sehingga dengan segera dia menyingkirkan meja dan bangku rusak yang menghalangi jalannya untuk menuju ke papan tersebut. Jadi gambarannya apa yang disebut gudang ini sebetulnya bukan ruangan ya, tapi seperti ini loh, seperti apa sih, ada satu space yang jarang sekali digunakan atau tidak dilewati orang juga. Lah kemudian barang-barang bekas atau yang tidak terpakai semacam meja kursi rusak ya kan, lalu bendera-bendera yang mungkin sudah nggak digunakan itu diletak-letakkan saja di situ. Jadi ya apa yang disebut gudang itu ya sebetulnya tidak memiliki pintu, hanya itu saja, hanya di atasnya itu ada atap sehingga barang-barang tersebut tetap terlindungi ya. Jadi seperti letter U, tidak ada dinding atau pintu di sisi depannya, seperti itu. Lah, tapi di sini ceritanya si Miki ini meyakini bahwa di tembok yang ada di belakang gudang dalam tanda kutip ini terdapat sebuah pintu yang cukup besar, hanya saja karena tertutupi oleh meja kursi yang rusak dan ditumpuk-tumpuk sembarangan, sehingga mengesankan bahwa pintu itu tersamar seperti itu. Nah, akhirnya si Miki ini berhasil membuka atau menyingkirkan meja kursi rusak yang menghalangi dia untuk melihat ke arah yang dia sangka pintu tersebut, dan ternyata memang benar bahwa apa yang dia lihat ini ternyata memang merupakan sebuah pintu yang cukup besar dengan grendelnya ya, itu juga cukup besar dan terlihat kuno, memang betul-betul seperti kayu yang dibuat dari masa lalu seperti itu. Nah, didorong rasa penasaran juga, si Miki ini berusaha membuka pintu tersebut. Meskipun si Rizal ini sudah mengingatkan dan berulang kali melarang, karena ya pada waktu itu ya pikiran Rizal kan tidak tahu itu sebetulnya ruangan apa, digunakan untuk apa yang akan mereka temui di dalam. Nah, tapi lagi-lagi karena si Miki ini
apa ya, itu tadi kembali rasa penasarannya yang amat sangat, sudah terlalu memuncak, dia tidak mempedulikan peringatan si Rizal. Akhirnya si Miki ini membuka pintu, dan setelah pintu terbuka itu tampak ada tangga menurun seperti lorong ya, tapi tidak terlalu luas lah, hanya seukuran pintu itu. Pintu itu sendiri lebarnya kurang lebih hanya sekitar 1,5 atau 2 meter lah, kurang lebih ya. Tapi pintu itu cukup tingginya itu ya tidak sama katanya dengan tingginya pintu zaman sekarang ya. Mungkin ada sekitar 2,5 atau 3 meter. Itu menurut keterangan dari Mas Hasan. Nah, akhirnya si Miki ini nekat masuk sambil menghidupkan senternya. Mungkin kalau sobat horor klasik tahu ya, di tahun-tahun 90 itu kan senter itu ya senter yang cahayanya masih kuning itu ya, bukan seperti senter zaman sekarang yang sudah menggunakan LED putih itu. Jadi ya memang cahayanya itu tidak bisa dikatakan terang sekali, tidak bisa ya, tapi cukuplah untuk menerangi si Miki ini masuk ke dalam apa ya istilahnya, bunker sebutannya ya. Karena begini, kenapa kok bisa disebut bunker? Mayoritas ahli sejarah di kota saya itu menyebut bahwa hampir semua bangunan Belanda yang ada di kota saya memiliki semacam ruang bawah tanah. Dulu awalnya banyak yang mengira bahwa ruang bawah tanah itu digunakan ketika terjadi bencana, terutama mungkin gunung meletus atau apa, meskipun hal itu juga terbantahkan karena secara logika, dengan tidak bermaksud mengecilkan alam ya, kota yang saya tinggali ini memang tidak dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, akhirnya banyak sejarawan dan ahli-ahli bangunan ini menyepakati bahwa sebetulnya bangunan bawah tanah ini berfungsi sebagai saluran air. Itulah keputusan yang secara mayoritas diambil oleh beliau-beliau yang ahli ini, dan setidaknya sampai saat ini hal itu juga yang saya percaya. Nah, konon sebetulnya di bangunan SMA ini, rumor yang berkembang adalah ruangan bawah tanah ini tersambung dengan salah satu bangunan ikonik yang ada di kota saya, yaitu Lawang Sewu. Meskipun akhirnya hal itu lagi-lagi tampaknya terbantahkan karena setelah ditelusuri kebenarannya, ternyata masing-masing bangunan dengan ruang bawah tanah di bawahnya ini tidak saling tersambung atau terhubung. Nah, kembali ke cerita si Rizal dan Miki ini. Setelah si Miki akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut, si Miki ini berusaha mengeksplor. Jadi menurut ceritanya, setelah menuruni tangga itu, di bawah itu bangunannya cukup luas, ada ruangan yang cukup luas ya, ruangan cukup luas dengan ya mungkin sekitar 8 kali 7 meter ya, atau 6 meter. Tidak terlalu detail memang gambaran untuk ruangannya itu. Dan si Rizal ini awalnya masih menunggu di daun pintu itu, di pintu ruang bawah tersebut, sambil berulang kali mendesak Miki untuk segera keluar. Nah, tapi Miki ini malah menghasut si Rizal untuk ikut turun ke dalamnya, karena menurut Miki ini betul-betul menakjubkan, dan mungkin bisa jadi baru mereka yang mengetahui bahwa sebetulnya ada ruangan yang cukup tersembunyi di sekolah mereka. Nah, akhirnya si Rizal ini ikut turun juga. Hanya saja dia terkejut karena belum selesai dia menyelesaikan anak tangga yang terakhir untuk sampai ke ruangan bawah itu, si Miki ini terlihat dari cahaya senternya ya, berlari ke arah tangga sambil menjerit
Dan tidak lama kemudian, segera setelah Miki ini berhadapan dengan Rizal yang saat itu sedang menuruni tangga, si Miki ini tiba-tiba pingsan. Nah, otomatis Rizal panik dan berusaha membangunkan si Miki, tapi ternyata si Miki ini tidak bangun-bangun. Nah, tiba-tiba Rizal terkejut karena dari salah satu sudut ruangan yang entah di mana ya, karena lagi-lagi ruangan itu memang gelap, tidak ada pencahayaan, terdengar suara cekikikan seorang perempuan. Nah, karena si Rizal ini juga tidak dipungkiri, dia tiba-tiba menjadi sedikit takut dan khawatir. Dia berusaha mengidarkan mata ke seluruh sudut ruangan, dan dia akhirnya bisa melihat di salah satu sudut sebuah bentuk yang berwarna putih, dan entah didorong rasa penasarannya juga, dia mencoba mengarahkan sinar senternya ke arah tersebut. Yang dia ingat adalah dia melihat seorang wanita yang masih muda dengan wajah kebuli-bulian ya. Dia kalau nyebut sih Noni Belanda. Mas Hasan sendiri juga mengamini dan menyebutnya sebagai Noni Belanda, sedang menatap ke arahnya sambil tertawa kecil. Dan si Noni Belanda ini sempat tersenyum ke arah si Rizal, hanya senyumnya ini ya senyum yang cukup mengerikan. Nah, akhirnya karena tidak mau terlalu lama dan dirasa tidak mampu mengatasi apa yang terjadi di situ sendirian, si Rizal akhirnya nekat meninggalkan Miki di dalam bunker tersebut. Dia berlari naik ke arah pintu, kemudian dia membuka pintu tersebut lebar-lebar dan mengganjalnya dengan beberapa meja. Nah, setelah itu dia hendak berlari menuju ke arah bangunan utama sekolah, di mana teman-temannya dan guru pembina berkumpul. Hanya saja ketika dia perjalanan berlari menuju ke sana, baru sekitar 2 atau 3 meter dia meninggalkan pintu tersebut. Setelah mengganjalnya ya, melintaslah seorang nenek-nenek bungkuk yang menatap ke arahnya dan membuat si Rizal spontan menghentikan langkahnya, karena si nenek tersebut berjalan memotong jalur berjalannya si Rizal. Kata si Rizal, ceritanya si Rizal ya, yang diteruskan oleh Mas Hasan ini, nenek-nenek tersebut itu bongkok ya, seperti nenek-nenek pada umumnya, menggunakan kain jarik ya, kain jarik semacam kebaya seperti itu. Kemudian berjalannya ini agak aneh ya, karena kalau mungkin yang kita ketahui, nenek-nenek apalagi dengan kondisi tubuh yang sudah bungkuk ini kan, kalau jalan mungkin ya tidak cepat, tapi kalau nenek ini memang jalannya itu seperti jalan cepat malahan. Nah, akhirnya tanpa menggubris apa-apa lagi, si Rizal ini segera berlari menuju ke bangunan sekolah. Sudah tidak dihiraukan lagi si nenek-nenek tersebut, dan segeralah dia menceritakan kepada Pak Zainal ya. Pak Zainal ini merupakan guru pembimbing utama ekstrakurikuler Paskibraka, dan kemudian bersama dengan beberapa teman-temannya, mereka menjemput Miki yang masih pingsan di dalam bunker tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya si Miki ini digotong ke sana. Kemudian Pak Zainal ini memarahi Rizal dan juga Miki setelah siuman kok nekat sekali masuk ke dalam gudang tersebut. Nah, akhirnya Pak Zainal meminta Mas Hasan beserta penjaga yang lain untuk mengamankan bangunan atau bunker tersebut, pintu bunker tersebut. Dan yang saya tahu sampai dengan saat ini memang pintu itu sudah betul-betul ditutup paten, jadi tidak bisa dibuka. Mungkin generasi sekarang yang bersekolah di sekolah itu pun bisa jadi tidak mengetahui bahwa sebetulnya di sekolah itu ada sebuah
bangunan yang tersembunyi yang ya mungkin bisa disebut sebagai bangunan bawah tanah atau bunker ya, seperti itu. Nah, ternyata cerita di malam hari itu tidak selesai sampai di situ. Ketika menjelang pelaksanaan jurit malam, Pak Zainal ini melakukan kontrol terlebih dahulu. Beliau melakukan kontrol berkeliling jalur yang akan digunakan untuk jurit malam. Nah, pada saat itu memang panitia sudah memberitahu kepada Pak Zainal bahwa di beberapa titik akan digunakan properti untuk menakut-nakuti calon anggota baru Paskibra. Nah, akhirnya Pak Zainal ini ketika berkeliling, beliau kebetulan berkeliling juga sendiri ya, tidak ada panitia yang menemani. Karena menurut beliau memang jalur itu sebetulnya tidak jauh, singkat saja, hanya seperti memutar 2 atau 3 ruangan saja. Nah, akhirnya Pak Zainal ini mengatakan kepada panitia bahwa pada prinsipnya beliau tidak keberatan dengan properti-properti yang sudah dipasang, hanya saja beliau kurang berkenan dengan properti berbentuk pocong yang diletakkan di salah satu pohon seperti itu. Nah, akhirnya salah satu panitia berinisiatif untuk melepas pocong-pocongan tersebut, mengatakan kepada Pak Zainal, ya sudah Pak, nanti akan segera saya copot, seperti itu. Akhirnya Pak Zainal ini buang air kecil ke toilet, dan selesai buang air kecil, beliau ini kembali berkeliling untuk mengecek jalur jurit malam, dan beliau itu melihat kembali ke arah pohon yang tadi sudah dipasangi properti pocong itu, dan beliau kaget ternyata properti tersebut masih ada di situ. Nah, beliau segera menuju ke ruang sekretariat panitia dengan raut wajah yang agak marah dan bertanya kepada panitia, kenapa kok properti pocong yang di pohon itu belum dilepas. Nah, panitia yang berada di ruangan itu kaget dan mengatakan bahwa properti itu sudah dilepas. Nah, kali ini giliran Pak Zainal yang terkejut ketika salah satu panitia itu menunjukkan properti pocong-pocongan yang ternyata memang sudah dilepas. Nah, kemudian Pak Zainal ini bertanya-tanya dalam hati, terus apa tadi yang sebetulnya beliau lihat? Tapi ya sudah, akhirnya kegiatan jurit malam pada hari itu berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan yang aneh-aneh, dan nasib dari bangunan bawah tanah atau bunker itu memang sudah ditutup sampai dengan sekarang, dan pada akhirnya memang ditutup permanen dengan diberikan sedikit bangunan semen ya, supaya betul-betul tersamar seperti itu. Ya, itu tadi salah satu cerita tentang kejadian yang terjadi di sebuah sekolah yang diceritakan oleh teman saya Mas Hasan, di mana sebelumnya beliau pernah mengalami kejadian dengan penampakan jerangkong, sementara pada cerita ini beliau menjadi salah satu saksi kejadian dan sekaligus mendapatkan kelengkapan cerita dari sudut pandang yang mengalami kejadian-kejadian horor ini. Ya, itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bila mana terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkenan mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.